Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini akan disampaikan perihal tentang ikhlas. Bahwasannya sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Jadi kalau beribadah harus ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, jangan mengharap yang lainnya. Jadi Allah tidak menerima segala amal ibadah kecuali dengan ikhlas. Jadi kalau amal ibadah dengan mengharap yang lain, mengharap supaya terkenal, supaya dipandang orang, supaya dianggap orang paling alim, itu sia-sia amalnya. Jadi harus ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi yang disebut ikhlas itu semata-mata karena Allah Ta'ala atau dengan mengharap ridhonya. Jadi harus ikhlas sembahyang, ikhlas baca yasin, ikhlas itu tempatnya di hati, dia di dalam, di batin, dalam hati, ikhlas. Amal itu seperti tubuh. Jadi orang beramal, yang dimaksud amal itu adalah gerak lahir atau gerak batin atau gerak hati yang jika ia mendapatkan balasan pahala atau kebajikan maka disebut amal baik. Gerak hati atau gerak lahir yang ia menimbulkan dosa itu disebut amal buruk. Jadi apa saja pekerjaan kita, sembahyang misalnya, gerakan sembahyang atau menyingkirkan, membantu bersedekah, ada gerak anunya, gerak jahirnya, dan di batin ada juga gerak geriknya. Kalau gerak geriknya tidak ikhlas, berarti amalnya dianggap buruk. Gerak jahir itu gerak tangan, misalnya sedekah, memberi, gerak jahir menimbulkan pahala. Itu artinya amal baik, menolong orang. Kan kalau gerakan hati misalnya iri dengan orang, lihat orang punya lebih daripada kita, lalu kita tidak suka melihat kelebihan orang, tidak suka melihat kegembiraan orang, tidak suka melihat karunia yang baik dari Allah Ta'ala terhadap orang. Hati kita bergerak akan perkara itu, itu disebut amal buruk. Jadi amal itu seperti tubuh dan rohnya adalah ikhlas. Jadi jika orang beramal, beribadah, amal ibadah, baik dia membaca Quran, membaca selawat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, dan berbagai macam amal ibadah lainnya, rohnya adalah ikhlas. Jadi harus ada ikhlas pada dirinya, harus ada ikhlas pada hatinya. Jadi amal itu seperti tubuh juga. Jadi rohnya adalah ikhlas. Jika tubuh itu tidak memiliki roh, maka tubuh itu disebut mati. Jadi orang kalau beramal, jika tidak ikhlas, maka seolah-olah sama dengan tubuh yang tidak memiliki roh. Karena roh dari amal itu adalah ikhlas. Jadi sama seperti orang yang mati. Biasa orang kalau mati, rohnya tidak ada, pasti tidak dipakai orang, dikubur orang. Demikian pula dengan amal. Tidak akan tegak padanya, melainkan dengan ikhlas. Jadi amal tidak akan tegak padanya, melainkan dengan ikhlas. Amal ibadah yang tidak ikhlas
akan sia-sia dan tidak berharga di sisi Allah. Jadi harus ikhlas. Syaratnya beramal terkait dengan perkara ibadah kepada Allah harus ikhlas. Ikhlas itu rahasia Allah karena diletakkannya di hati. Yang ditempatkannya di hati hambanya yang dia cintai. Jadi tandanya Allah itu cinta kepada hamba itu, jika hamba itu beramal, maka timbul rasa ikhlas pada dirinya. Berarti itu tanda Tuhan sayang dengan hamba itu, karena ia ingin menerima amal-amal dari hamba itu. Itu aja tandanya. Kalau perasaan kita tidak ikhlas terhadap amal itu, tidak rela dia. Tanda Tuhan meridai amal ibadah kita, ada timbul rasa ikhlas di hati kita dalam melaksanakannya. Ringan rasanya melaksanakan sembahyang ringan, baca yasin ringan, itu kalau orang ikhlas. Hamba yang ikhlas itu tidak berkeluh kesah atas ketentuan Tuhan yang berlaku terhadap dirinya. Nah, hamba yang ikhlas itu tanda-tanda zahirnya bisa dilihat. Misalnya dia ikhlas bersedekah, tidak dia berkeluh kesah uangnya kurang karena ia berbuat kebaikan tadi. Atau misal dia berbuat kebaikan dengan orang, lalu orang itu marah-marah, lalu ia berkeluh kesah. Nah, itu tanda tidak ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas, dia menolong orang, lalu dimarahi orang, dia berbuat kebaikan kepada orang, lalu orang tidak menerimanya, ia tidak berkeluh kesah. Karena ia beramal semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu disebut ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu, ia bisa mencapai derajat mukhlis. Ia disebut mukhlisin. Itu orang ikhlas. Nah, hanya orang yang ikhlas saja, hanya orang yang mukhlis saja dijanjikan oleh Allah Ta'ala selamat dari godaan syaitan. Sedangkan derajat yang lain masih kena, kecuali hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas. Manusia semua akan binasa, semua manusia akan binasa, kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu semua akan binasa, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, jadi bisa baca yasin tapi tidak pernah dibaca, tidak diamalkan namanya. Nah, dan orang yang mengamalkan ilmunya semua akan binasa, kecuali orang yang ikhlas. Nah, orang ikhlas. Semua yang mengamalkan ilmunya semua akan binasa, kecuali orang yang ikhlas. Maksudnya binasa itu amal-amal bisa tidak diterima kalau tanpa ikhlas. Jadi kecuali orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas itu berada dalam khatar yang besar. Jadi khatar yang besar itu seperti tempat yang berhati-hati, geser sedikit bisa jatuh. Amal-amal itu tidak diterima. Jadi berhati-hati, kehati-hatian di tempat yang penuh kewaspadaan. Jadi khatar yang besar maksudnya. Seperti telur di ujung tanduk. Nah, itu pada khatar yang besar. Jadi tadi syarat beribadah, syarat beramal apa tadi? Ikhlas, ya ikhlas. Jadi ikhlas itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Baca selawat, ikhlas. Baca Quran, ikhlas. Sembahyang, ikhlas. Jadi ikhlas dulu. Kalau hati ikhlas, pasti amal ibadah terasa ringan. Mari kita tutup dengan selawat Naria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhanu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa
husnul khawatimi wa yustaskal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli manuk minnak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.